Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menampilkan bagaimana caranya membuat koridor untuk pembuatan DPT atau retaining wall ya, dengan pembuatan subassembly nanti dari polyland ya. Kita ambilnya dari situ. Baik, langsung saja. Baik, kita memakai template yang sudah saya buat ya, berarti kita insert template yang saya sudah buat supaya tidak banyak-banyak men-setting lagi untuk stylenya ya. Dengan cara insert, ketik insert, kita ambil template yang sudah saya buat, yaitu template 02. Oke, kita tutup saja. Jika sudah, untuk surface existingnya ini kita rubah saja stylenya menjadi di kontur tanah asli ya, 1 meter dan 5 meter supaya lebih bagus. Baik, cara pertama yaitu kita buat untuk alignmentnya ya, untuk alignment profile existing memanjangnya sini yang akan kita buat retaining wallnya ini. Baik, langsung saja kita klik kanan, option up setting, kita pilih yang endpoint saja ya, supaya nanti enggak banyak titik-titiknya. Oke, terus kita kemudian klik alignment creation tool. Ini misalkan alignment perimeter A. Untuk stylenya ini kita pakai yang template saya. Ini pakai mayor dan minor only. Oke, setelah itu klik yang tangan tanpa kurve ya. Oke, kita klik saja di sini. Sini kotak-kotaknya ini ya kita ikutin posisinya. Oke, seperti ini. Oke, saya kita ikuti garis sesuai rencana boundary-nya ya, seperti itu. Oke, jika sudah kita enter saja. Baik, untuk STA-nya ini bisa stylenya kita rubah. Klik saja di teksnya ini, edit label group. Untuk ini kita buat per 10, ticknya ini kita buat per 5. Kita untuk stylenya ini kita pakai yang template saya ya, template yang sudah saya buat. Kalau enggak bisa juga disetting sendiri. Oke, baik, sudah seperti ini untuk alignment memanjangnya ya. Lalu kita buat profil memanjangnya. Dari klik profile, klik surface profile, kita hanya punya satu alignment dan satu surface existing. Kita add, kita drawing profile. Lalu untuk profile namanya profile perimeter A. Lalu untuk profile stylenya ini kita pilih yang template saya, profil ANS. Next saja. Terus ini pakai yang template saya juga ya, shop drawing ya. Next, cut areanya, fill areanya, cut materialnya kita harus pakai yang cut material template saya, fill materialnya juga template yang sudah saya buat. Kita create profile. Oke, kita continue saja. Lalu kita taruh sembarang di sini mungkin ya.
Baik, ini sudah ada profil memanjangnya ya, seperti itu. Lalu akan kita buat untuk profil rencana top batu kalinya ya. Seperti apa? Kita buat saja langsung dari profile. Terus profile creation tool. Kita klik di sini di profile existing ini kita klik. Lalu namanya di sini desain top RTWA. Kita untuk stylenya kita pakai yang desain profil Anas, template dari saya. Kemudian oke. Lalu kita ketik drawing tangan. Kita ketik saja sembarang. Snap settingnya kita hidupin biar semua nyala. Oke. Kita taruh dari sini misalkan. Segini aja dulu. Memanjang ya. Seperti ini. Baik. Terus kita setting untuk elevasinya. Kita klik saja untuk posisi desainnya ini. Terus kita klik profile grid view. Ini kita ganti di elevasi semuanya di 26. Di 26. Oke. Okekan saja. Sudah posisi 26 semua. Untuk STA-nya ini kita buat juga sampai di 525 ya. Klik. Kita ganti ini sampai STA 525. Oke. Lalu setelah itu untuk teksnya ini bisa ganti juga dengan style yang sudah saya buat template, yaitu kita klik di sini edit label group. Untuk persen grade-nya ini kita buat Anas. Ini juga ini template dari saya juga. Only. Oke. Oke. Ini kita buat 0. Oke. Baik. Sudah ada nih ya. Awalnya juga desain topnya di elevasi 26, untuk di akhirnya juga di 26. Lalu untuk band setnya ini kita buat dia ini kan masih posisi existing semua. Kita rubah supaya teksnya ini melambangkan di elevasi top rencananya ya. Kita klik di sini, klik kanan, terus profile view properties. Untuk bandnya ini kita profil 2-nya kita ganti yang desain top RTWA. Lalu kita okekan. Baik. Mungkin masih adzan, kita pause dulu. Baik, kita lanjutkan untuk posisi. Baik, kita close saja. Bisa juga kita untuk headsnya ini langsung kita kasih juga boleh. Ini diklik untuk di posisi profilnya, kita klik kanan, profile properties, terus headnya ini untuk cutnya, existingnya di atas, desainnya di bawah. Untuk fillnya berarti desainnya ini di posisi atas, di bawah. Kita okekan saja. Baik, seperti ini ya. Ini untuk area cut sama daerah fillnya. Oke, lanjut kita buat assembly. Kita pakai DPT yang 3,5. Kita copy saja, copy sini. Terus kita pakai yang kita bikin garis dulu, polyline. Dan nanti kalau di tengah sini juga bisa untuk kita set originnya. Kita klik dari sini. Oke. Kita ikutin sesuai dengan bentuknya. Terus kita move. Ini kita delete saja. Baik, langsung kita klik ke desain, klik
sub assembly from polyline. Klik di garisnya ini, namanya RTW H3,5. Oke, baik, kita close saja. Kita klik di sub assembly yang sudah kita buat, kita klik, terus kita buat add code. Oke, satu-satu. A kita buat, baru B, lalu C, kita urutkan saja, lalu D, lalu E, lalu F, lalu G. Baik, sudah seperti ini. Untuk titik-titiknya ini kita buat juga ya, kita klik, terus add kode 1, terus add kode lagi 2, add kode lagi 3, add kode lagi 4, add kode lagi 5, add kode lagi 6, add kode lagi 7. Oke, lalu kita buat shape. Klik di sini, add shape, kita blok semuanya ini, enter. Oke, lalu kita add kode lagi, namanya RTW H3,5. Kita klik saja di sini, terus escape. Baik, kita buat satu lagi. Mungkin nanti kalau kita pakai 2 ya, bisa juga. Kita buat satu lagi yang tinggi H3 meter. Kita copy. Oke, taruh saja di sini. Terus kita buat lagi polyline. Baik, kita move. Kita delete. Baik, kita buat create design, terus create sub assembly from polyline. Kita klik saja di sini. Ini RTW 30. Oke, baik. Selanjutnya seperti yang tadi, kita klik, terus add kode A, B, C, D, E, F, G. Baik, lanjut lagi, kita klik, terus add kode 1, terus 2, terus 3, terus 4, 5, 6, 7. Baik, lanjutnya kita add shape ya. Klik add shape, blok semua, enter. Lalu kita klik lagi, kita add kode juga untuk yang kita hasil ini, namanya RTW H3,0. Klik saja sini, kita escape. Baik, kita sudah punya 2 tipikal, yaitu H3,5 dan H3. Baik, kita buat lagi assembly-nya ya. Kita buat assembly, create assembly,
Ini namanya RTW H3,5. Oke, taruh di sini. Terus kita taruh untuk DPT-nya ini ya ke assembly ya. Sub assembly yang udah kita buat, kita klik, terus add assembly. Kita taruh di sini. Baik, karena melambangkan elevasi profil desainnya itu adalah elevasi top, makanya kita ganti top di sini ya. Tadi adalah batas, boundary-nya ada di sini, maka kita klik sini, terus move origin. Kita klik di sini. Ya, posisinya sudah di posisi top ya. Oke, baik. Lalu selanjutnya kita buat dia dari galiannya ya. Untuk galiannya kita klik tool paletnya, tool palet. Kita cari yang trend. Kita pakai yang trend Pep 1. Oke. Ini lebarnya kita buat coba 2,5 dulu ya. Nanti seperti apa? Kemiringan serupnya 1:1. Terus ada space nggak dari top ke bottomnya DPT itu yang misalkan untuk pasir huruf atau LC-nya kita anggap di sini ada pasir huruf 10 cm dan LC 5 cm. Kita offset dia 0,15 berarti ya. Oke. Lalu kita klik di sini. Baik ya, sudah seperti ini ya. Udah ada space-nya karena di TT sendiri ini yang tipe H3,5 ini lebar 2,3, berarti ada space 10 cm 10 cm ya. Kita lihat tadi lebarnya 2,5. Oke, lalu kita buat untuk fill-nya ya. Fill-nya kita pakai yang delete base in. Langsung kita klik saja, nanti yang untuk backfill-nya di daerah sini ya. Sini akan di backfill. Ini kita setting dulu sub assembly-nya. Ini ke kiri tadi ya, left. Oke, terus ini supaya rata saja, berarti kita buat gede aja, in. Oke, kemiringannya ini 1:2, kita buat 2. Kita oke kan saja. Baik, sudah. Nanti posisi seperti ini. Lalu jika sudah ini, maka nanti akan terekspos ya. Biarkan saja seperti ini. Kita untuk backfill-nya di sebelah sini saja. Kita buat yang satu lagi nih, yang untuk RTW yang tinggi 3 meter. Baik, kita buat assembly. Ini RTW 3.0. Oke, kita taruh saja di sini. Oke, lalu kita move untuk posisi DPT yang sudah kita buat ini, add to assembly, kita taruh di sini. Kita move origin ya, karena kita desainnya ini posisinya adanya di top seperti itu. Oke, lalu kita ke trend lagi, kita yang Pep 1. Baik, ini mungkin slope-nya 1:1. Ini coba kita buat 2,3. Ini sama di offset turun ke bawah 15 cm. Oke, seperti itu. Kita klik di sini. Baik, sudah ada space juga ya, kanan kiri, space untuk bekerja. Lalu ini kita copy saja, kita taruh di sini seperti itu. Oke, jika sudah, kita sudah punya 2 assembly, yaitu RTW H3,5 dan RTW H3 meter. Baik, lalu akan kita buat koridor ya. Kita ke home, kita lari ke koridor, kita buat koridor. Ini namanya RTW A. Kita elemennya yaitu elemen perimeter A. Pastikan ini profilnya ini kita didesain ya, jangan sampai di existing tapi didesain. Oke, terus assembly-nya kita pakai yang 3,5 dulu. Target surface-nya ke existing, kita oke-kan saja. Untuk frekuensinya ini kita buat per 5
5. Coba kita buat seperti itu. Oke, build. Baik, sudah terjadi dalam membentuk koridor ya, seperti ini. Oke, lalu akan kita buat surface koridornya ini ya. Kita buat surface koridor. Untuk itu kita klik koridornya di sini, atau bisa juga dari sini, properties, lalu kita buat surface. Ini namanya RTWA top. Topnya ini kita pakai yang surface-nya yang ini. Terus ini kita pakai yang top link. Terus ini kita pakai yang top. Lalu kita add satu lagi, kita buat surface-nya yaitu RTW untuk posisi bottom ya. Ini surface-nya kita samakan saja dulu untuk stylenya. Untuk ini posisinya dia di bottom link. Terus ini kita pakai yang trends. Kita pluskan saja, lalu kita buat untuk surface-nya, coba kita boundary ya, koridor. Apakah dia mau ke boundary? Kalau nggak bisa nge-boundary nanti kita delete untuk 3D line-nya ya, karena terlalu patah-patah juga. Koridor kita oke, rebuild. Baik, ternyata ada sedikit error ya, karena ada juga yang tajam-tajam kayak gini, membentuk kayak gini. Mungkin kita revisi dulu sedikit-sedikit. Untuk topnya dulu kita proses, surface properties. Ini kita untuk yang bottom sementara kita nonkan dulu, no display. Kita proses untuk top dulu ya, top, edit style. Ini kita hidupkan aja yang triangle-nya ya. Bordernya ini kita buat warna merah. Oke, triangle-nya kita hidupin. Oke, baik. Untuk topnya ini kita coba kita benerin dulu sedikit-sedikit ya. Ini bisa diklik begini, isolated object, isolated select, rapiin dikit-dikit ya Pak. Ini edit surface, delete line ya. Kita proses dulu ya, kita push 3D line-nya ya. Edit surface, delete line, kita rapiin sesuai kondisi di lapangan. Ini agak kelamaan, biar videonya kepanjangan saya pause dulu. Pada prinsipnya sama, mengeditnya seperti itu. Baik, untuk surface koridornya sudah jadi, maka akan kita buat untuk sampel line-nya ya. Sampel line, kita buat aja sampel line-nya. Klik sampel line, terus enter. Kita pilih elemen parameter A, oke. Terus ini kita namanya ini selection-nya RTWA. Yang akan kita tampilkan adalah existing ini, kita pakai yang EG template saya. Terus RTWA-nya ini kita pakai yang basic saya. Terus topnya ini pakai yang FG. Terus bottomnya ini pakai yang SG. Oke. Terus ini kita pakai stylenya pakai yang template saya ya, Anas. Ini juga begitu, kita okekan saja. Langsung kita buat ini yang semua section ya. Kita buat ini ke kanan 15, ke kiri 15. Ini kita buat nanti long setnya per 5 juga boleh, per 5 per 5.
Untuk awalnya ini, start awalnya ini ya kita pilih ya, STA yang paling awal sama STA yang terakhir. Kita tentukan semua, kita oke, lalu kita enter. Baik, seperti inilah ya untuk prosectionnya, sampelnya. Lalu kita buat section view groupnya seperti apa ya, section view group, create multiple view. Kita pakai yang ini, terus yang ini juga, namanya grup RTW. Kita oke kan saja. Lalu untuk stylenya kita pakai yang cross jalan Anas, kita next saja. Oke. Untuk existingnya ini kita pakai yang existing Anas grid brick, template saya juga ya. Untuk RTW-nya ini sama, kita pakai grid brick rencana. Untuk topnya ini sama, grid brick rencana. Ini juga grid brick rencana. Oke, lalu kita next. Ini bandsetnya kita pakai yang bandset ANS of drawing. Lalu kita create section view. Baik, kita taruh saja di sini seperti itu, lihat. Oke ya, ya. Loh, ini kok belum ada ininya, galiannya. Ini existingnya masih kurang lengkap ya, jadi nggak bisa, nggak apa-apa, seperti itu. Ini bisa kita geser sedikit ya. Oke, jika sudah seperti itu, kita setting untuk bandsetnya ini ya. Bandsetnya kita setting, untuk kemiringan ini mungkin nggak usah, bisa select 9, bisa kita delete. Oke, untuk bandsetnya kita setting, kita klik ke kanan, section view properties. Oke, untuk jarak rencananya ini kita pakai yang bottom, rencana bottom. Ini rencana bottom juga. Untuk rencana topnya ini kita pakai yang top. Ini yang top. Untuk elevasi bottomnya kita pakai yang bottom lagi. Ini yang bottom lagi. Terus untuk jarak existingnya ini kita pakai yang existing. Ini juga pakai yang existing. Ini juga untuk elevasinya kita pakai yang existing juga. Kita okekan saja. Baik ya, sudah begitu. Jarak rencananya seperti ini. Terus untuk elevasi bottomnya juga sudah terlampir. Ini existingnya juga sudah semua seperti ini ya. Kita akan lanjut untuk perhitungan galian ya, galian serta backfill-nya nanti, seperti itu ya. Oke, baik, kita klik di bandsetnya ini, terus compute material. Kita baru ada satu elemen dan satu sampel section ya. Oke, untuk cut-nya ini existingnya kita dari EG. Terus untuk datumnya ini kita pakai yang bottom. Oke ya. Terus kita okekan dulu. Oke. Seperti itu yang terjadi. Oke. Ini adalah untuk galian-galiannya ya, sudah muncul di sini. Cuman untuk stylenya kita rubah supaya lebih bagus. Kita klik di kanan, section view properties. Baik, untuk cut materialnya ini kita pakai yang cut material section Anas, template saya. Ini fill material section Anas. Kita okekan saja. Baik, nah ini untuk area-area cutnya ya, sudah muncul juga semua. Ada dari existing ke galiannya seperti apa itu. Lalu coba akan kita buat untuk backfill-nya ya. Coba untuk backfill-nya itu klik
terus komput material. Oke. Untuk filenya ini berarti baik, untuk ini mungkin bisa kita kasih nama, ganti menjadi galian. Terus ini timbunan ya. Timbunannya berarti ini posisinya, untuk ini kita ganti menjadi top ya. Ini yang top, plus ini below, seperti itu ya. Oke. Terus untuk material batu kalinya ya, kita add new material. Misalkan di sini kita buat pasangan batu kali. Ini kita pakai yang struktur. Kita pakai yang border shape-nya ini kita pakai yang 3,5 dulu ya. Kita pakai setengah dulu. Terus untuk stylenya ini kita pakai yang arsiran batu belah. Ini ya, arsiran batu belah. Terus ini kita pluskan. Oke. Lalu coba kita okekan ya. Oke, seperti apa? Baik, seperti itu ya. Sudah muncul juga. Di sini berarti enggak ada backfill, galian semua. Ini ada galian, terus kemudian ada backfill juga ya, seperti itu. Oke. Ini RTW-nya ya, seperti itu. Kita munculkan untuk volumenya ya, berarti kita munculkan volume batu kali serta galian serta timbunannya ya. Kita klik di sini sembarang aja di section, terus klik kanan, section view group properties. Terus kita pakai yang section view-nya ini. Terus untuk ini change volume tabelnya kita ganti. Untuk total volume kita pakai yang basic ini, template dari saya kita add. Lalu untuk materialnya kita pakai yang basic juga kita add. Kita galian timbunan sudah kita hitung di atas, hanya pasangan batu kali saja ya. Oke. Untuk ini kita buat vertikal ya, ke bawah. Ini gapnya juga kita buat 0,5. Ini jaraknya ini 1. Oke, kita okekan saja seperti itu. Oke. Baik ya. Untuk ini coba. Oke, untuk posisinya ini kita update dulu ya. Ada di sampingnya, klik ke kanan, update section view layout. Baik ya, sudah muncul ya rekan-rekan semua. Ini untuk cut and fill-nya serta backfill-nya juga sudah ada ya. Cut sama fill-nya juga sudah ada semua. Ini juga begitu ya, semua ini sampai di ujung totalnya jadinya berapa gitu sudah ada juga. Di pasangan batu kali totalnya 4.567, total cutnya 11.000, fillnya 5.200 ya, seperti itu. Baik rekan-rekan, beginilah cara pembuatan untuk retaining wall ya, seperti itu. Untuk arsirannya ini juga bisa kita ganti ya. Ini material, oke. Untuk tipenya ini Pak, di sectionnya ini kita rubah, mungkin dia warna merah atau biru aja nah. Ini juga biru. Oke, ukurannya ini agak kita gedekan 0,25. Oke,
Oke, kita okekan saja. Baik ya, terlalu besar ya, terlalu besar arsirannya. Kita rubah saja lagi, setting section ini 0,025. Oke, okekan saja. Baik ya teman-teman, di sini kita sudah ada perhitungan semuanya untuk galian, untuk timbunan, untuk volume batu kalinya, terus untuk elevasinya juga sudah muncul ya. Ini elevasi topnya di 20,55 ya, bottomnya 20,55, masih ada error ini. Topnya harusnya ini elevasi top. Kita rubah dulu section view group properties Chengben. Kita ulangi lagi nih ya. Untuk jarak rencananya ini kita pakai yang bottom. Ini yang bottom. Untuk elevasi topnya kita pakai yang top. Ini pakai yang top juga. Untuk elevasi bottomnya kita pakai bottom. Untuk jarak existingnya kita pakai surface existing. Ini surface existing juga. Untuk elevasinya kita pakai existing juga, untuk elevasi existing ya. Ini pakai existing juga. Oke, lalu kita okekan. Baik ya rekan-rekan, ini bensinnya sudah berubah juga. Untuk elevasi topnya batu kalinya sudah di 26 semua. Ini bottomnya itu elevasi galian, di bawahnya ini untuk elevasi existing dan jarak existing ya teman-teman. Mungkin video pembuatan DBT ini saya sudahi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.